Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. An'ama binikmatil imani wal islam. Nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa juga kita selaku tabi'in dan tabi'atnya semoga mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak PP Iswanto selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, semoga Allah muliakan, amin. Tidak lupa juga rekan-rekan PAI 3D, semoga Allah muliakan, amin. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat peserta didik. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian peserta didik. Menurut etimologi, peserta didik diambil dari bahasa Arab, yaitu kata tilmi jamaknya dari kata talamid yang artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam istilah lain disebut juga dengan kata tolib jamaknya dari kata tulab yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan. Adapun pengertian peserta didik menurut para ahli, diantaranya menurut Abu Ahmadi. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peserta didik adalah seseorang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, dan bimbingan dari orang lain guna mencapai dewasa untuk melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang memiliki potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan baik secara fisik maupun psikis. Untuk mengembangkan potensi tersebut maka sangat dibutuhkan pendidik dari pendidikan. Untuk poin yang kedua yaitu hakikat peserta didik. Anak didik merupakan raw material atau disebut sebagai bahan mentah dalam proses transformasi di dalam pendidikan. Murid mengandung kesungguhan dalam belajar dan memuliakan guru. Yang paling unggul dalam istilah ini adalah seorang murid yang patuh terhadap gurunya. Maksud patuh di sini adalah seorang murid tidak pernah membantah kepada guru sama sekali agar menuju jalan yang searah. Di dalam istilah Islam juga memperkenalkan seorang murid adalah seseorang yang sedang mensucikan diri dan sedang berjalan menuju Tuhan. Sebutan anak didik di sini mengandung pengertian seorang guru yang menyayangi muridnya. Maksudnya adalah seorang guru menganggap murid sebagai anaknya sendiri. Salah satu faktor anak didik dianggap sebagai salah satu keberhasilan pendidikan. Zainuddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, beliau mengutip hadis sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengemukakan sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh anak didik. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki keinginan atau motivasi dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mempunyai sifat tamak dalam menuntut ilmu dan tidak malu-malu. Yang ketiga, memanfaatkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, selalu mengulang pelajaran di waktu malam dan tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi peserta didik hendaknya memiliki akhlak mulia baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sangat diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan. Untuk poin yang ketiga yaitu akhlak peserta didik. Sifat utama dan pertama yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah mensucikan diri dan jiwanya atau disebut sebagai tazkiyah sebelum menuntut ilmu pengetahuan, karena maksiat hanya akan mengotori jasmani, akal, jiwa, dan hati manusia sehingga membuatnya terhijab dan sulit menemukan kebenaran atau cahaya dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada dua hal yang menjadi titik fokus perhatian bagi murid ataupun orang tua dalam mensucikan dirinya secara totalitas. Yang pertama yaitu suci rohaniah. Peserta didik harus mampu menjauhkan dirinya dari sifat yang dapat mengotori dan merusak dirinya. Yang kedua yaitu suci jasmania. Peserta didik harus mampu menjauhkan dan mengonsumsi makanan ataupun minuman baik dari segi diperoleh maupun sumbernya makanan tersebut. Poin yang keempat yaitu dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan.
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fisik atau jasmani. Jasmani ini bentuk asal manusia yang dapat diraba, menempati ruang dan waktu, serta mengalami pertumbuhan dan perubahan. Menurut Harun Nasution yang dikemukakan oleh Samsunijar, beliau menuliskan bahwa sifat jasmani dimensi manusia yang harus dikembangkan diantaranya yaitu potensi penglihatan, potensi pendengaran, potensi perabaan, potensi penciuman, dan potensi daya gerak. Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani, di dalam Al-Quran ditemukan prinsip-prinsip pendidikan jasmani. Di antaranya Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4-5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatohir warijza fahjur. Dan di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Untuk poin yang kedua yaitu psikis atau rohani. Rohaniah ini sifatnya abstrak, tidak dapat direalitaskan. Ia terlihat hanya adanya aktivitas manusia saja. Imam Ghazali membagi ruh ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ar-ruh, daya manusia untuk mengenal dirinya, mengenal Tuhan, dan mencapai ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu an-nafas, panas alami yang mengalir pada pembuluh nadi, otot, dan saraf manusia, hanya sebagai tanda adanya kehidupan pada diri manusia. Berikut ini yang termasuk ke dalam psikis rohaniah. Di antaranya yaitu yang pertama akhlak, yang kedua akal, yang ketiga seni atau keindahan, yang keempat keberagamaan, dan yang kelima sosial. Pada dimensi-dimensi tersebut, materi pendidikan di dalam perspektif pendidikan Islam terjalin erat antara satu dengan yang lainnya secara integral dan harmonis. Model pendidikan yang ditawarkan harus memiliki muatan spiritual dan material untuk mempersiapkan peserta didik hidup secara dinamis di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Cukup sekian pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.